Pemirsa, belum tuntas sidang pra-peradilan kasus tudingan ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan kedua. Sementara itu Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan. Hakim belum juga mengetuk palu untuk sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo. Mantan Menpora itu sudah mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Kali ini, Roy dan kuasa hukumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Upaya Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan kedua ditanggapi miring lawannya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut upaya itu hanya akal bulus Roy Suryo saja untuk menghindari sidang pokok perkara. Hal ini kurang relevan dipandang secara logik. Kenapa demikian? Dikarenakan objeknya sudah berpindah. Ya, objek penetapan tersangka itu sekarang meningkat menjadi salah satu dari tersangka juga sekarang menjadi terdakwa. Artinya kurang relevan untuk dilakukan prapit lagi. Bahwa hal tersebut mengulur-ngulur waktu dan buang-buang energi saja. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai sebagai tersangka Roy Suryo memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan, asalkan pokok perkara utama belum masuk ke meja persidangan. Nah, karena itu sepanjang Roy Suryo belum diadili, belum diadili di pengadilan, maka dia masih punya kesempatan untuk mempersoalkan itu, mempersoalkan upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Apakah itu penetapannya sebagai tersangka, apakah itu penggeledahannya, pemanggilannya, penahanannya, penangkapannya. Nah, itu bisa semua dipersoalkan di pra-peradilan. Jika tidak ada aral melintang, sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo akan berlangsung 10 Juli mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan. Polisi bahkan berjanji akan hadir di persidangan. Polda Metro Jaya angkat suara terkait pengajuan sidang pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Padede menyebut tidak mempermasalahkan langkah hukum yang diambil Roy Suryo. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru mempersilahkan Roy Suryo untuk ajukan sidang pra-peradilan jika dirasa haknya sebagai tersangka telah dilanggar oleh tindakan aparat penegak hukum. Sebelumnya, setelah mengugat Kejaksaan dan Polda Metro Jaya atas penangkapan dan penahanan dirinya, tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali diajukan sidang pra-peradilan kedua. Pra-peradilan diajukan berdasarkan uraian peristiwa pidana yang tertera dalam surat dakwaan Dr. Tifa Hujatiasuma yang dibacakan jaksa di sidang Penjagaan Timur Jumat kemarin. Roy juga mempertanyakan penetapan tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi kita tahu persis, ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Rencananya sidang pra-peradilan kedua akan berlangsung 10 Juli mendatang. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya memastikan akan hadiri persidangan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Istana angkat suara terkait polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang menjadi tersangka kasus korupsi MBG. Istana menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya non polisi, tetapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ke-7 dalam perusahaan korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan. Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya. 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah. Hingga memasuki hari ke-7, keberadaannya masih belum diketahui dan keluarga masih terus mencari. Kabar hilangnya Nadira Azahra, mahasiswa semester 2 sebuah universitas di Bandung, viral di media sosial. Ia dilaporkan hilang setelah pamit berangkat ke kampus pada 30 Juni 2026 dan hingga kini belum pulang. Pihak keluarga menyebut nomor telepon dan akun media sosial Nadira tidak dapat dihubungi. Menemui jalan buntu, keluarga memutuskan membuat laporan ke polisi. Setelah itu memang sampai hari ini kita kehilangan jejak gitu ya. Kita kehilangan jejak, dia keluar kampus jam berapa, kapan, kemana, sama siapa, pakai apa, kita belum tahu. Jadi kami semakin khawatir, semakin cemas. Kalau kami menginformasikan di semua media yang bisa kami jangkau, ke grup-grup dan lain-lain. Dengan memohon dengan segala kerendahan hati kami, mohon bantu kami bisa menyampaikan informasi akurat tentang keberadaan anak kami.